dari itu sering saya bawakan hadis waktu ayat ini turun, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ini kunci sebetulnya. Di mana letak kuncinya? Dalam perintah Allah apa? Fattabi'uni. Ini di sini. Kuncinya itu di situ sebetulnya. Untuk mendapatkan yuhibbukumullah, ya di situ fattabi'uni. Untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan, ya di situ kuncinya fattabi'uni yuhibbukumullah, baru akan mendapatkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila kalian benar mencintai aku. Rasulullah disuruh berkata, katakanlah kepada umatmu, ya habibi fattabi'uni, ikutilah aku. Bukan itu ikutilah kami atau kita. Langsung kalimahnya mufrad, tidak menggunakan jamak sama sekali. Baru menggunakan kalimah umum apabila ngikuti fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu hebatnya. Mau jago tafsir yang luar biasa, ikut baginda Nabi. Mau tahu hadisnya baginda Nabi, ikut baginda Nabi, dan lain sebagainya. Dalam pintunya Al-Quran, untuk tahu sejauh mana menafsirkan Al-Quran, fattabi'uni. Dari situlah kita akan kenal lebih jauh isi apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan dogma saja, tapi dogma yang universal dan university. Tinggal kita mempunyai konteks sejauh mana kita bisa nafsirkan, sejauh mana kita bisa mengerti Al-Quran. Itulah istimewa. Maka sahabat bertanya kepada beliau, sejauh mana ya Rasulullah kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab sama Rasulullah, selagi engkau mencintai kepada Allah dan mencintai kepada Rasulnya. Selanjutnya ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, mengikuti tarekohnya dan sunnahnya. Kok anehnya mengikuti sunnah dan tarekohnya setelah mahabbah dahulu? Ya saya jen bandingane wong lakoni demen karo beli demen saja. Hari kita sing lakoni beli demen, kita wong liya beli weruh. Hari kita yang melakukan hanya karena tidak mencintai umpamanya, ya tahunya mesti tanya pahalanya dulu. Ganjarannya apa nih? Khawasnya apa nih? Tapi kalau orang yang cinta lain. Iki Kanjeng Nabi dawuh tah? Iya Kanjeng Nabi. Sing dilakoni Kanjeng Nabi lah. Iya, wis ditakon ganjaran maning. Sebab ini yang melakukan orang yang paling dicintai. Wis no comment, tidak tanya gambar ganjarannya pira. Beli, wis. Idem bae percaya marang Kanjeng Nabi sing paling dicintai dimeni. Itulah orang mahabbah berbeda. Ya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka dari itu, maka Rasulullah bersabda apa? Kadar bobot seiman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau demennya sama Rasulullah benar, ya cintanya, imannya semakin kuat. Tapi kalau setengah cintanya kepada Rasulullah, ya yang terjadi imannya setengah. Kalau seperempat, ya seperempat. Nah, sebaliknya kadar bobot kekafiran seseorang adalah tergantung kebenciannya kepada Rasulullah. Kalau kebenciannya luar biasa, wah ngetop kekafirannya. Tapi kalau sedang-sedang saja, ya sedang. Nah, kalau biasa ya wis lah apa-apa, biasa baik. Nah inilah. Maka dari itu
Kalau sudah kadar bobot iman seseorang tergantung cintanya kepada Rasulullah, ya jangan lupa, ayo kita tingkatkan. Nah, petanda kita cinta kepada Rasulullah apa? Ya mencintai ahlul baitnya, ya mencintai para pewarisnya, al ulama warasatul anbiya, dan mencintai kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah wa Rasulnya. Itulah pintunya orang mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun apan ngacani Kanjeng Nabi ku jare Habib Muhammad bin Ali ku, waduh wis sing parek wae luwih enak, bisa ado-ado ya. Amning Dermayu apa nyontok Kiai Syakir, Wat Bogor Kiai Samun, Dadap, Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf, Sindang, Habib Umar bin Toha, Habib Syekh bin Ahmad, par kabeh. Ari panyonto Medina kaduan. Wis nyontok sing parek be masih durung bisa, apa maning nyontok sing ado. Wa angelihi nunggu. Angelun jadine. Nah, inilah pentingnya, sekali lagi pentingnya khol. Ayo kalau habis khol di mana saja belajar mencatat khol tahun ini jatuh pada tahun sekian, tanggal sekian, hari ini. Nanti yang ke depan bisa kita tulis riwayatnya, mungkin tambah lagi. Mungkin riwayat Habib Umar ini memang terlalu banyak riwayatnya, bagaimana beliau itu dulu perjuangannya dari mulai kelahiran beliau Palimanan sampai beliau di Jogja, diangkat sebagai mewakili ayahnya pimpinan perjuangan pasukan Cipeting, namanya pasukan malam, jumlahnya 5.000 yang dipimpin oleh Habib Umar bin Toha, menggantikan pimpinan ayahnya untuk menjaga perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Akhirnya beliau pindah ke Indramayu. Itulah yang berjuang dakwah beliau tidak di Indonesia saja, beliau sampai ke Shanghai di Cina 6 tahun, di Xinjiang dan lain-lainnya, baru beliau turun ke Pulau Manipa dan Pulau Seram, Shelar, membuat masjid kurang lebih 40 masjid. Baru beliau turun ke daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, terus beliau membuat pesantren pulang ke Cirebon, di Palimanan, dan beliau tinggal di Sindang Laut. Pertama membesarkan masjidnya Kiai Ardi Sela, diperluas, dan beliau membangun pesantren di Sindang Laut. Terakhir beliau pindah di Indramayu sampai meninggal di Indramayu. Beruntunglah untuk kita semuanya, kota yang begini masih ditunggui, artinya yang begini sepi, ya tidak rame, tapi kok tambah rame karena adanya beliau. Itulah semakin bercahaya kota-kota itu, diwarnai oleh bintang-bintang yang luar biasa. Itulah hal yang dimaksud, bukan untuk mitos, bukan untuk berlebihan, tidak. Jangan berlebihan. Di mana berlebihan? Ya wong kurang ya berlebihan. Ini Kanjeng Nabi jangan berlebihan, tidak berlebihan. Orang ana sing ngungkuli Allah Taala, siapa sing ngungkuli? Yang Allah Taala dewe langsung, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung, kita si wasito masih jaluk, Allah Ta'ala langsung assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Terus ke Allah Ta'ala sing gawe beli tahu ngundang nih Kanjeng Nabi, asmane dewek beli tahu, manggil namanya langsung ya Muhammad ya Ahmad, terkecuali khobar. Tapi yang manggil langsung pakai apa? Pakai gelarnya Yasin, ya Muzammil, dan lain sebagainya. Allah Ta'ala telah mendidik untuk umat baginda Nabi SAW al-akhlak wal adab, sing gawe bae ngurmati bari gawe aneh.
Nah, lalu kita dewek ku ngurmati apa nih? Allah Ta'ala yang menciptakan, tapi menghargai ciptaannya, memanggil untuk kita sebenarnya. Padahal yang namanya panggilan itu meningkatkan kewibawaan. Coba kalau kita bisa ngerti unggah-ungguh, yang wajib dipanggil mas, sing diwajib dipanggil kang, mamang. Insya Allah wibawa itu ningkat. Dah, sira ku undang kan umure ku luwih tua sira beli ku. Ya iya, tetapi kita ku pernah kakang ke anak tua. Ya kita kewajibannya ngundangnya kang umpamane. Hebat. Orang akan menilai luwih tua be ngergani nasabe. Bagian RT nenom kita ngundang Pak RT, bukan T nanti sira. Bagaimana kampungnya berwibawa, ngundangnya RT ini sekarang dewek wae. Yang nak kuning ini di kubuning ini di luru, mana aduh. Padahal sudah menjadi bapak sak desanya. Bagaimana walaupun umurnya muda kita tetap menghargai Pak Lurah. Itu meningkatkan kewibawaan di dalam wilayahnya. Nah kalau sudah kubune berwibawa, RT-nya berwibawa, tokoh-tokoh sesepuhnya berwibawa, insya Allah desanya aman. Lah itulah pendidikan akhlak itu sudah sejauh itu. Sekali lagi, mari kita hasil oleh-olehnya khol. Kita kembali dari khol ini, oleh-olehnya apa? Semoga kita dapat barokah dari Allah dengan melalui yang dikholi Sayyidil Habib Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya. Semoga kita pulang dengan membawa karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Kita mendapat saluran, mendapat kecipratan untuk kita, untuk keluarga kita, dan kita bisa anak-anak cucu kita sedini mungkin tidak akan melupakan sejarah, menambah mahabbah kepada baginda Nabi SAW, mahabbah kepada ahli baitnya, mahabbah kepada keluarganya, mahabbah kepada para sahabat, mahabbah kepada para ulama wal aulia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.